Baik, mohon dicek ini juga sudah saya rekam ya Bapak Ibu. Saya takut ya belum kerekam. Baik, selamat malam Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya Bapak Ibu. Selamat malam waktu Indonesia bagian Barat. Kalau bagian Timur, Tengah juga semakin malam ya Bapak Ibu. Terima kasih kami sekali lagi. Saya Ripto Wibowo dari Belajar Berbagi ID. Kami kembali menyapa Bapak Ibu dalam webinar Computer Vision Machine Learning dan juga bedah paper hari ini. Di mana tadi kami juga sudah menampilkan video ya Bapak Ibu dari beberapa riset yang sudah dilakukan oleh beberapa peneliti dari luar negeri seperti image recognition dan juga beberapa image detection lainnya ya Bapak Ibu. Dan hari ini kita sudah kehadiran oleh pemateri ataupun tamu kita, beliau adalah Mas Alvan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Alvan. Selamat malam, Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mas. Sehat ya, Mas Alvan? Gimana kabarnya, Mas? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik, sehat, Mas Ripto. Mas Alvan. Baik, Bapak Ibu, sekaligus kami informasikan acara ini merupakan rangkaian acara yang sebelumnya. Kami sebelumnya juga ada workshop dari Computer Vision dan juga Machine Learning. Dan hari ini adalah kelanjutannya yang kami dedikasikan untuk Bapak Ibu. Jadi hari ini acaranya free, di mana Bapak Ibu nanti akan mengenal lebih jauh dari Computer Vision dan juga Machine Learning. Yang pertama tadi, yang kedua adalah ada bedah paper juga, beberapa riset yang sudah dilakukan oleh Mas Alvan. Beliau saat ini sebagai peneliti dari Pusat Robotika dan juga Pusat Cerdas ya, kecerdasan buatan juga di Politeknik Elektro Negeri Surabaya. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya Bapak Ibu sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa, saya pimpin, berdoa mulai. Berdoa selesai, dan semoga acara hari ini bisa memberikan banyak manfaat dan juga insight baru kepada Bapak Ibu, terkhusus Bapak Ibu yang saat ini sedang melakukan riset di bidang teknologi informasi ataupun riset yang terkait dengan machine learning ataupun computer vision. Baik, kita tanpa panjang lebar, tepat sudah di 15.31, kita sudah kedatangan juga Mas Alvan tadi. Mas Alvan saat ini posisi di mana ya Mas Alvan? Ada di Di rumah di Sidoarjo, Mas Ripto. Sidoarjo ya. Beliau saat ini Iya. tinggal di Sidoarjo atau di Jawa Timur ya Bapak Ibu. Kita boleh sapa-sapa sebentar ya Bapak Ibu. Bapak Ibu ini dari daerah mana ya Bapak Ibu? Saya dari saat ini saya tinggal tidak sedang di Indonesia. Saya di Jeddah. Bapak Ibu sedang berada di mana ya? Barangkali boleh ngetik Saya kolom chat dari ya. Bogor, Pak. Di Bogor, Ya. Ibu Lestari Yusuf di Bogor, ada di mana lagi? Ada dari Bapak Bahrudin dari Banjarmasin, Pak Ibu Tri Listiorini di Kudus, Bu Aisyah di Solo, dan ada di Kediri, Pak Ari, ada dari Pak Agus di Seram, Bu Dini di Bogor juga. Jadi kami, ada yang dari Kediri, banyak sekali ya, ini ada Jawa Timur juga nih. Saya kalau aslinya dari Tulungagung ya Bapak Ibu, saya sering nih ke Kediri, ke Mojokerto, Surabaya, dan sekitar. Ada dari Buton ya, Pak Darmawan juga, ada dari Pekalongan. Salam kenal, semoga nanti terjalin kerjasama atau silaturahmi kepada Bapak Ibu juga, dan mungkin nanti bisa tergabung ini ya Bapak Ibu, grup riset-riset juga ya. Selain itu, acara ini juga tidak akan berhenti di acara hari ini aja, karena sebelumnya kita pernah ada mengupas data science juga, nanti kita ada data science juga lanjutan ya Bapak Ibu, di mana nanti ada program-program yang free atau gratis yang kami memang suguhkan untuk Bapak Ibu ya, untuk kita belajar bersama. Oke, kurang lebih nanti 1-2 jam ya, maksimal nanti 1-2 jam Bapak Ibu. Oke, langsung saja ya, karena Mas Alvan sudah hadir, untuk waktu dan tempatnya saya serahkan langsung ke Mas Alvan Rizaldi Pratama. Silakan Mas, monggo. Ya, baik. Terima kasih, Mas Ripto. Saya share screen terlebih dahulu. Oke. Sudah.
Baik, sembari menunggu Bapak Ibu, kami akan informasikan dulu. Jadi ada dua rules ya. Yang rules yang pertama, Bapak Ibu boleh nanti tanya nih setelah pemateri menyampaikan dari materinya ya Bapak Ibu. Setelah pemateri menyampaikan, Bapak Ibu boleh raise hand, atau sembari pemateri menyampaikan materi, daripada nanti takut kelupaan atau lali bahasa Jawanya, Bapak Ibu boleh mengetik di kolom chat ya Bapak Ibu, silahkan. Yang kedua adalah mohon untuk menonaktifkan mikrofon agar lebih berjalan secara kondusif. Dan kami terima kasih sekali Bapak Ibu sudah tergabung di acara hari ini. Silakan Mas Alvan. Oke, baik, terima kasih Mas Ripto. Nah, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu peserta webinar Computer Vision dan Machine Learning Research. Izinkan saya memperkenalkan diri. Setelah yang diperkenal oleh Mas Ripto tadi, nama saya Alvan Rizali Pratama. Saya sekarang sebagai researcher di Robotics and Intelligent System Center atau ROIS di PENS atau Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Oke, langsung saja untuk pembahasan kita pada malam hari ini. Yang pertama yaitu kita overview dari computer vision, lalu dilanjutkan dengan overview dari machine learning, dan nanti kita akan membedah publikasi dari penelitian yang telah saya lakukan sebelumnya. Langsung saja overview computer vision. Ya, dari pengertiannya sendiri, computer vision itu suatu teknologi yang memungkinkan perangkat komputer untuk dapat melihat, memproses, serta memaknai objek atau suasana yang terdapat di sekitarnya, menjadi sekumpulan titik yang memiliki informasi koordinat dua dimensi dan warna di dalamnya. Nah, salah satu device atau sensor yang digunakan untuk menangkap informasi gambar itu adalah kamera, Bapak Ibu. Jadi kamera ini digunakan untuk merepresentasikan kumpulan piksel atau suatu informasi di dalam scene atau pemandangan yang dilihat oleh sensor tersebut. Oke, kita langsung saja. Selanjutnya ini adalah perkembangan dari computer vision itu sendiri, di mana dimulai di tahun 1970-an. Itu mulai ditemukan kamera yang dapat digunakan untuk memotret gambar, yaitu melakukan digital image processing. Lalu dilanjutkan ke tahun 1980-an, di mana di sana sudah terdapat pemrosesan seperti scale space atau beberapa pemrosesan lain seperti analisis shape dari suatu image seperti shading, tekstur, ataupun fokus dari suatu image. Nah, dilanjutkan lagi dengan 1990 dengan melewati beberapa proses sebelumnya seperti ada Kalman filter, ada 3D processing yang juga merupakan bidang riset saya sebelumnya, yaitu mengenai 3D data. Lalu di tahun 2000 ke atas sudah mulai banyak pemrosesan yang lain seiring dengan perkembangannya teknologi dari kamera maupun komputer yang telah dikembangkan sedemikian rupa yang dapat menghandle berbagai banyak tugas dalam computer vision seperti nantinya object recognition, object detection, face detection, dan penerapan-penerapan yang lain. Oke, jadi sebenarnya apa sih yang didapatkan dari sebuah gambar atau fitur yang dapat direpresentasikan oleh gambar itu, Bapak Ibu? Jadi di dalam gambar itu sendiri ada dua fitur yang paling banyak yang digunakan, yaitu warna yang pertama, di mana warna ini adalah kumpulan suatu array atau suatu data berupa vektor begitu, yang di dalamnya terdapat kumpulan kode-kode warna seperti yang tampak di gambar sebelah kiri. Ada gambar perempuan, itu merupakan contoh dari warna yang diekstraksi, dapat dilihat di sini. Untuk informasinya yaitu 90,0,53, yang artinya di piksel yang ditunjuk oleh oleh panah ini itu memiliki value nilai R atau red, G atau green, B atau blue. Jadi RGB 90,0,53 yang menghasilkan warna tersebut. Begitu Bapak Ibu. Begitupun untuk titik-titik yang lain, ketika kita bisa memotret suatu gambar, kita juga otomatis dapat mengetahui informasi-informasi dari keseluruhan piksel dalam gambar tersebut. Selanjutnya yaitu ada edge atau tepian.
Nah, ini yang juga banyak digunakan Bapak Ibu fitur Edge ini karena sangat berguna untuk menganalisis kontur atau tekstur dari suatu image. Jadi nantinya dari sebuah image seperti ini, di sebelah kiri ada gambar dari Messi. Nah, ini nanti akan dianalisis edge-nya atau tepiannya yang dapat merepresentasikan tekstur atau edge atau shape dari tubuh Messi itu sendiri. Nah, nantinya bisa digunakan untuk berbagai macam proses seperti misalkan ingin memisahkan objek foreground dengan background-nya. Nah, itu kita juga bisa menggunakan informasi tepian ini Bapak Ibu nantinya. Nah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, dengan berkembangnya teknologi yang dikembangkan oleh para peneliti-peneliti yang lain seperti di bidang hardware, untuk sekarang ini sudah banyak pengaplikasian dari computer vision itu sendiri, di mana misalkan di sebelah kanan ada sebuah object detection untuk mendeteksi adanya objek atau tidak. Lalu yang di bawah, di 3 gambar di bawah ini yaitu lane detection atau deteksi jalan dari deteksi garis dari sebuah jalan yang nantinya akan dapat dimanfaatkan untuk sebagai lane assistance system dari suatu kendaraan atau suatu moda transportasi begitu, untuk memberikan informasi kepada pengguna ataupun nantinya dapat dikembangkan sebagai mobil autopilot begitu Bapak Ibu ya, sebagai navigasi. Jadi tidak perlu menggunakan pengendara atau tidak perlu menggunakan supir lagi karena sudah dapat melakukan steering sendiri yang didapatkan informasi jalannya dari deteksi tepian ini Bapak Ibu. Oke. Selanjutnya kita langsung berangkat ke overview dari machine learning. Nah, jadi akhir-akhir ini sudah ramai dan banyak sekali penelitian ataupun publikasi ataupun pengaplikasian dari machine learning itu. Tapi apa sih itu machine learning? Jadi kita kembali ke pengertiannya, di mana machine learning merupakan aplikasi dari kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau yang biasa disebut dengan AI, yang mampu mempelajari data yang ada dan melakukan tugas-tugas tertentu sesuai dari apa yang dipelajari. Jadi kita ibaratnya memberitahu atau memberikan tugas di komputer itu agar dapat mempelajari suatu pola ataupun suatu data yang kita berikan dengan kecerdasan yang kita buat sendiri nantinya. Nah, oke. Kita lihat di perkembangan machine learning dulu. Jadi di awal tahun 1950-an itu mulai dikembangkan yang namanya artificial intelligence atau kecerdasan buatan, di mana pada tahun tersebut ada penelitian dari Google dan juga Whistle. Mungkin nanti Bapak Ibu bisa pelajari lebih dalam jika tertarik untuk mempelajari AI lebih dalam. Jadi si peneliti Google dan Whistle ini penasaran sebenarnya bagaimana cara otak dari manusia itu bekerja. Jadi dia meneliti kucing di sana. Jadi bagaimana ketika kucing itu diberikan suatu impuls, nanti responnya seperti apa. Nah, dari situ mulai berkembanglah seiring berjalannya waktu, seiring berkembangnya teknologi dan juga support system yang lain seperti hardware dan juga sensor-sensor yang diberikan, maka sampai kita di era abad ke-21 sekarang ini itu sudah marak yang namanya deep learning yang sudah dikembangkan oleh banyak sekali pengembang, baik itu dari raksasa seperti Google, dari Meta ataupun banyak perusahaan yang lain juga begitu Bapak Ibu. Nah, lalu kita bedah sedikit apa sih sebenarnya perbedaan dari machine learning dan juga deep learning Bapak Ibu, karena kita terkadang menganggap machine learning itu deep learning itu juga machine learning. Nah, jadi untuk dari machine learning sendiri itu adalah suatu proses pembelajaran kepada komputer yang mana
fitur-fitur yang diberikan atau marking atau tanda yang kita berikan ke komputer itu kita yang memberikan Bapak Ibu. Jadi misalkan mempelajari suatu gambar, kita harus mengekstraksi fiturnya terlebih dahulu. Misalkan nanti yang harus dipelajari adalah edge-nya atau khusus di warnanya atau khusus di bagian mananya, itu kita yang harus menentukan sebelum dimasukkan ke dalam algoritma klasifikasi. Gitu. Kalau di machine learning biasanya ada SVM atau ada beberapa algoritma machine learning yang lain. Nah, hal ini sudah cukup baik sebenarnya, namun masih memberikan masih membutuhkan analisis dari manusia atau kita sebagai user itu untuk memberikan informasi terbaik yang harus dipelajari oleh komputer. Nah, sedangkan di deep learning itu di sana terdapat fitur extraction yang dilakukan secara otomatis gitu Bapak Ibu. Jadi untuk yang sekarang itu yang lagi ramai, yang banyak diperbincangkan, yang termasuk kemarin saya riset juga itu mengenai dari CNN atau Convolutional Neural Network, yang mana fungsi dari konvolusi itulah nantinya yang akan menjadi extraction fitur atau mempelajari fitur dari suatu gambar. Nah, di dalam konvolusi sendiri itu biasanya yang dipelajari adalah edge dari suatu gambar atau tepian dari suatu gambar yang sebelumnya telah saya tampilkan begitu. Ataupun fitur-fitur yang lain seperti warnanya atau beberapa fitur yang lain begitu. Jadi dapat dipelajari secara otomatis tanpa perlu kita tentukan dulu fitur mana yang nantinya harus dipelajari oleh si komputer tadi untuk mengenali data yang kita berikan nantinya. Oke. Nah, ini untuk kelanjutannya Bapak Ibu. Jadi agar lebih ringkas kita lihat di suatu tabel. Terdapat beberapa faktor yang membedakan dari penggunaan machine learning dan juga deep learning, dan juga penggunaan antara kedua algoritma ini atau kedua sistem ini itu sebenarnya sangat bergantung dari tugas yang kita inginkan, yang pertama. Yang kedua yaitu resource hardware yang kita punya, karena nanti misalkan di deep learning semakin banyak komputasinya, tentu kita juga membutuhkan hardware yang mumpuni Bapak Ibu ya. Apalagi sekarang di era sekarang ini yang namanya deep learning untuk computer vision itu sudah sangat dalam sekali layarnya, seperti yang dikembangkan oleh Google Net atau net yang lain seperti AlexNet, ResNet, ataupun masih banyak lagi arsitektur yang dibangun oleh para peneliti, dan itu juga mengharuskan kita sebagai peneliti juga harus memiliki hardware yang mumpuni untuk menghandle tugas tersebut. Maka dari itu, dari faktor data di dalam deep learning itu kita memerlukan banyak sekali data. Misalkan di satu dataset yang misalkan di model Net40 atau di dataset yang lain itu terdapat ribuan bahkan puluhan ribu gambar itu yang merepresentasikan satu kelas. Misalkan ingin mengklasifikasikan mobil dan juga sepeda motor. Nah, itu masing-masing bisa jadi ada sekitar 10.000 atau bahkan lebih nantinya yang bisa dipelajari oleh deep learning. Nah, ketika menggunakan machine learning, ini adalah opsi. Misalkan dari kita sebagai peneliti itu memiliki resource yang kurang mumpuni seperti tidak adanya GPU atau memiliki komputer atau laptop yang prosesinya rendah, kita bisa menggunakan machine learning. Karena misalkan dari kerumitannya juga dia lebih sederhana, dan juga proses komputasinya bisa terbilang dapat dibandingkan lah dengan deep learning. Jadi misalkan dalam algoritma SVM, regresi linear, dan juga clustering di machine learning, jika dibandingkan dengan deep learning, dengan ANN dan juga CNN-nya, itu perbandingannya yang pernah saya coba sebelumnya itu cukup jauh Bapak Ibu ya. Jadi misalkan untuk nanti juga akan saya tampilkan hasil dari riset saya. Dengan kemarin saya menggunakan sekitar 700 data untuk deep learning, itu memerlukan training
sekitar hampir 2 hari Bapak Ibu. Jadi komputernya standby terus 2 hari untuk mempelajari data yang saya berikan. Nah, kembali lagi ke pernyataan saya di awal, ketika deep learning itu memiliki data yang cukup banyak, misalkan di ribuan atau puluhan ribu. Nah, itulah peran kita sebagai peneliti untuk menentukan algoritma mana sebenarnya yang tepat untuk tujuan kita nantinya, misalkan untuk object recognition, untuk object detection. Misalkan Bapak Ibu memiliki data yang sedikit seperti yang saya lakukan sebelumnya, hanya sekitar 700 data. Itu kita harus pintar-pintar mencari misalkan algoritma yang ataupun arsitektur yang cocok dengan data kita. Nah, meskipun dengan datanya sedikit, nantinya dengan menggunakan deep learning itu pun juga bisa memberikan output yang baik, asalkan kita paham data yang kita miliki dan juga arsitektur yang kita buat, gitu Bapak Ibu. Jadi pemilihan sistem sendiri dari machine learning dan juga deep learning itu benar-benar tergantung dari kita sebagai peneliti untuk meracik, ya kalau istilah saya itu meracik algoritma yang tepat untuk tugas kita. Nah, ini untuk penerapan deep learning yang saat ini banyak digunakan. Yang pertama itu object recognition, di sebelah kanan itu selain dapat mendeteksi, dia juga dapat mengenali itu merupakan objek apa. Misalkan di sini ada objek mobil, lalu ada objek sepeda, lalu ada objek anjing dan lain sebagainya. Ataupun face detection atau face recognition atau tugas-tugas yang lain, begitu Bapak Ibu. Jadi penerapan deep learning sendiri itu sangat banyak sekali, khususnya di computer vision itu sangat banyak lah pokoknya. Jadi masih menjadi topik yang menarik saat ini untuk diteliti lebih lanjut, untuk dikembangkan lebih lanjut dari case-case yang mungkin masih belum pernah diteliti oleh peneliti yang lain, Bapak Ibu. Nah, berangkat dari yang saya paparkan sebelumnya, di sini akan saya bagikan penelitian saya yang sudah dipublikasikan yang berbentuk artikel atau jurnal yang berkaitan dengan computer vision dan juga machine learning, Bapak Ibu. Jadi untuk penelitian saya yang pertama di sini berjudul 3D Object Detection based on point cloud data. Mungkin bisa saya langsung buka saja artikelnya. Nah, oke. Jadi penelitian saya waktu kemarin saya menjalani studi S2 di PENS itu, saya meneliti mengenai bagaimana objek itu dapat dideteksi, bagaimana objek itu dapat direkognisi, Bapak Ibu. Jadi yang pertama di sini saya mengusulkan untuk di object detection-nya. Nah, kenapa di sini ada kata-kata 3 dimensi atau 3D, itu Bapak Ibu ya. Sedangkan yang saya jelaskan sebelumnya itu adalah suatu gambar atau 2 dimensi. Jadi berangkat dari, sebentar saya lihatkan datanya dulu. Nah, berangkat dari mayor problem atau kekhawatiran terbesar dari penelitian dalam bidang computer vision itu adalah pencahayaan, Bapak Ibu ya. Jadi pencahayaan itu benar-benar berpengaruh dalam suatu penelitian di computer vision. Jadi ketika misalkan suatu gambar itu memiliki pencahayaan yang buruk, maka sistem juga akan kesulitan untuk mempelajari fitur-fitur yang nantinya diberikan kepada si sistemnya. Jadi sistem akan sulit mengenali. Misalkan sekarang ini kamera saya ini ada bantuan lightning dari lampu, misalkan seperti ini. Kalau untuk nantinya face detection atau face recognition itu mungkin dari sistem masih dapat mengenali warna-warna dari fitur dari wajah saya, begitu. Misalkan ini lightning-nya saya matikan seperti ini, maka akan menjadi sulit Bapak Ibu untuk algoritma atau sistem kita mengenali
fitur yang diberikan. Misalkan seperti ini masih dapat terlihat ya. Mungkin ada kondisi ekstrim yang dia benar-benar gelap ataupun dia benar-benar terang Bapak Ibu. Jadi itu nanti akan dapat mempengaruhi sistem dari mesin computer vision itu sendiri. Nah, yang saya propose di sini itu adalah saya menggunakan kamera laser atau kamera 3 dimensi yang dapat menghasilkan data 3D. Nah, data 3D itu adalah yang sebelumnya hanya ada 2 dimensi, yaitu X dan juga Y. Nah, di sini terdapat tambahan data berupa Z, Bapak Ibu, atau X, Y, Z, yang banyak disebut dengan point cloud. Gitu. Jadi point cloud ini itu dapat menghasilkan data, kamera laser ini dapat menghasilkan data point cloud yang sama sekali tidak terpengaruh dari pencahayaan begitu, karena dia memiliki pencahayaan tersendiri berupa laser. Nah, terbukti juga dari penelitian yang telah saya lakukan itu, sebentar kita ke bawah dulu. Nah, di sini kita misalkan lihat di tabel ke-6. Di sini saya melakukan beberapa pengujian. Misalkan yang pertama itu adalah environment lighting atau pencahayaan dari lingkungan atau pencahayaan alami. Gitu. Yang kedua itu terdapat pencahayaan dari pencahayaan 120 lumens dengan menggunakan bantuan lampu 400 dan juga 800. Nah, mayoritas di sini dari beberapa kali pengujian, di sini ada 10 kali pengujian, itu seluruhnya dapat terdeteksi 100% atau keseluruhannya dapat terdeteksi Bapak Ibu ya. Jadi misalkan nanti dia diberikan pencahayaan yang berbeda pun itu tidak mempengaruhi hasil dari sistem deteksi yang kita bangun. Karena apa? Karena data yang diberikan tadi seperti yang saya jelaskan itu adalah sebuah data point cloud Bapak Ibu, bukan data dari seperti ini, bukan data yang berasal dari kamera 2 dimensi atau berupa warna. Jadi ini adalah berupa 3D shape begitu, ada tambahan informasi dari depth-nya. Jadi itu yang kemarin saya propose solusinya. Jadi masalah terbesar yang sampai saat ini pun masih banyak diteliti oleh banyak peneliti di dalam maupun di luar negeri sana, yang mana ketika menggunakan kamera itu masalah utama adalah pencahayaan. Begitu Bapak Ibu. Oke, kita berlanjut ke artikel saya yang kedua. Nah, di sini saya melakukan improvement Bapak Ibu, yang mana sebelumnya hanya melakukan deteksi, yaitu dapat memberikan bounding box atau suatu kotak begitu ya dalam objek yang ditarget. Nah, di sini dengan bantuan dari machine learning, yang mana di sini yang saya gunakan adalah deep learning CNN, itu dapat mengenali atau dapat membedakan dia adalah objek yang mana begitu Bapak Ibu ya. Langsung kita lihat hasilnya. Sebelum kita lihat hasil, kita coba lihat sebentar dari arsitektur yang saya gunakan. Nah, ini Bapak Ibu untuk arsitektur yang saya gunakan kebetulan di sini itu adalah namanya PointNet, di mana PointNet ini adalah suatu arsitektur yang pertama kali dapat melakukan handle data 3 dimensi secara langsung Bapak Ibu. Karena di dunia deep learning atau CNN computer vision khususnya itu mayoritas atau kebanyakan menggunakan data 2 dimensi yang berupa gambar Bapak Ibu ya. Dan yang diproses itu adalah dari nilai RGB-nya. Nah, di PointNet ini itu dia dapat memproses secara langsung data X, Y, dan juga Z yang diberikan oleh kamera laser tanpa perlu mengubahnya ke 2 dimensi. Misalkan diubah ke multi view atau nantinya diberikan beberapa angle yang dapat mewakili dari
dari surface atau permukaan objek tersebut, baru diberikan ke arsitekturnya atau sistem deep learning-nya. Nah, di sini juga Bapak Ibu, kita sebagai peneliti juga harus concern di arsitektur yang kita gunakan itu kira-kira dapat menghandle tugas kita dengan data yang kita miliki ataupun masih kurang cocok. Jadi kita harus mencari arsitektur yang lain. Oke. Nah, ini untuk perbandingan datanya ya Bapak Ibu. Jadi misalkan yang di atas ini adalah original image-nya atau data aslinya. Yang kedua ini data grayscale dan tidak saya proses juga. Yang saya proses adalah data point cloud yang sebelumnya telah saya jelaskan, yaitu berupa data 3 dimensi yang merepresentasikan dari scene yang didapatkan dari kamera laser sebelumnya, dan di sini sudah terbukti dari penelitian saya sebelumnya atau publikasi sebelumnya bahwa ketika menggunakan kamera 3D itu tidak terpengaruh oleh pencahayaan yang berubah-ubah begitu Bapak Ibu ya. Oke, kita langsung lanjut saja ke hasilnya. Nah, oke. Nah, di sini Bapak Ibu untuk hasilnya, jadi dengan menggunakan bantuan dari deep learning itu di sini saya sudah dapat mengetahui, misalkan di sini kasus saya adalah menggunakan pipa begitu ya. Jadi ini adalah pipa, misalkan ada pipa L, pipa lurus atau pipa drat atau pipa yang lain, sudah dapat diberikan informasinya secara otomatis oleh sistem deep learning yang saya buat. Sedangkan sebelumnya saya masih nah di sini saya masih terbatas di object detection saja Bapak Ibu. Jadi hanya bisa mendeteksi apakah di objek atau bukan. Jadi masih belum bisa membedakan. Nah, dengan bantuan dari deep learning, dengan menggunakan deep learning, itu saya sudah dapat membangun sistem yang bisa memberikan prediksi apakah objek ini termasuk misalkan di sini pipa L ataupun objek-objek yang lain begitu Bapak Ibu ya. Nah, begitu. Untuk chance dari riset di 3D ini terutama Bapak Ibu ya. Setelah saya meneliti sekitar 3 tahun untuk berkecimpung di dunia 3D seperti ini, itu memang masih belum banyak yang saya ketahui sejauh ini yang meriset dengan menggunakan kamera 3D begitu Bapak Ibu ya. Jadi computer vision dengan data 3 dimensi ini atau 3D computer vision masih menjadi topik yang hangat akhir-akhir ini, apalagi dapat digabungkan dengan deep learning yang memang sudah tren lebih dulu di dunia computer vision 2 dimensi begitu. Oke. Oke, baik. Slide. Ya, oke. Mungkin itu yang dapat saya paparkan Bapak Ibu. Mungkin kita bisa lanjutkan dengan diskusi agar mungkin kita bisa berdialog apakah nantinya Bapak Ibu tertarik untuk riset di dunia computer vision atau memiliki beberapa pertanyaan ataupun yang lain, dipersilahkan. Mungkin bisa saya kembalikan ke Mas Ripto. Sembari saya menunggu mungkin ada pertanyaan dari peserta. Saya persilahkan jika ada yang ditanyakan. Mas Ripto monitor ya. Atau Bapak Ibu mungkin yang ingin ditanyakan silakan langsung bisa di kolom chat atau bisa langsung raise hand dan juga open mic. Silakan Bapak Ibu. Terima kasih. Silakan Bapak Ibu, barangkali ada pertanyaan kami persilakan. Boleh melalui kolom chat ataupun juga boleh raise hand ya Bapak Ibu. Boleh ya tanya macam-macam ya, dari pengenalan boleh, tadi juga sudah disampaikan oleh Mas Alvan terkait dari pengenalan atau dasar-dasar dari computer vision dan juga machine learning.
Sebenarnya banyak sekali ya dari computer vision machine learning. Tadi juga ada video yang nanti bisa kami share juga. Ada penelitian riset tentang video machine learning yang tadi sempat kita tayangkan. Itu nanti Bapak Ibu juga bisa lihat di YouTube kami. Kemudian kalau ingin bertanya kami persilahkan ya Bapak Ibu. Sembari menunggu bertanya, kita tanya dulu ya Mas Alvan. Siap. Kalau metode, oh ini ada yang langsung bertanya nih. Dari Ibu Lestari Yusuf, baik izin saya akan bacakan. Jadi tadi ada 700 data training, itu dari satu foto pipa saja, bentuknya berbeda-beda atau bagaimana Mas? Oke, terima kasih Bu Lestari atas pertanyaan. Mungkin dapat langsung saya jawab ya Mas Ripto. Ya silakan. Oke, saya kembali dulu ke di sini. Jadi menjawab pertanyaan dari Ibu Lestari, untuk 700 data yang saya gunakan sebagai, mungkin saya bawa lagi ya. Nah di sini ada sekitar 700 data lebih ya, yang saya gunakan sebagai data latih dan juga data pengujian dari model deep learning saya. Itu untuk foto pipanya atau data pipanya itu memiliki data yang berbeda-beda ya Ibu. Jadi di sini prosesnya dari awal itu saya lakukan pengcapturean data seperti ini, point cloud. Ada 3 scene. Di sini saya bedakan seperti well spread, well filled, dan juga hereditary. Nah, masing-masing dari scene ini, dari well spread sampai hereditary field itu masing-masing memiliki 50 scene atau 50 data yang di dalamnya terdapat banyak objek begitu ya Ibu. Jadi sebelum dapat menjadi dataset, karena ini datasetnya adalah dataset primer atau saya ambil secara pribadi, saya ambil sendiri begitu. Nah, prosesnya sebelum data yang saya capture ini dapat menjadi data training, itu harus saya pisahkan dulu, Ibu Lestari ya. Jadi di sini setelah data-data tadi itu misalkan ada pipa L di sini, ada 1, ada 2. Nah, ini misalkan di pipa L itu saya memiliki sekitar mungkin 200 ya untuk pipa L. Nah, itu dari 200 gambar yang berbeda ya Ibu. Jadi tidak satu gambar atau tidak satu model pipa lalu digandakan begitu ya menjadi sekitar 200 atau apa, ataupun berapa datanya, itu tidak gitu. Jadi karena dari deep learning itu memerlukan pengenalan yang misalkan di objek yang sama atau di pipa L dalam ini saya berikan contoh, itu itu sebaiknya dia memiliki pose atau variasi objek yang berbeda-beda begitu. Sama seperti misalkan misalkan di sini untuk melakukan pengenalan dengan objek misalkan mobil, sepeda ataupun anjing ataupun yang lain. Nah, itu harus memiliki banyak data. Itu pun yang saya lakukan juga di penelitian saya. Jadi misalkan di 700 data itu memang 700 keseluruhannya beda-beda ya Ibu. Jadi bisa dikatakan data yang saya berikan ke deep learning atau di CNN saya ini memiliki fitur yang berbeda-beda tentunya dari setiap datanya begitu, Ibu Lestari. Demikian Apakah sudah cukup menjawab Ibu atau ada Lestari feedback? Yusuf. Ya, Halo. izin melanjutkan pertanyaannya, Boleh, Bapak. silakan. Ya, silakan Ibu. Itu untuk posisinya saja yang dirubah atau gimana tuh Pak Alvan? Karena kan kalau yang kita tahu kalau pipa L ya bentuknya pasti akan seperti itu gitu kan? Atau mereknya yang berbeda atau cuma posisi aja yang diganti-ganti gitu? Ya, kalau untuk itu posisinya Ibu. Jadi posisinya misalkan di sini dia ada pipa L yang menghadap di koordinat 1 misalkan di sebelah kiri, ada yang di 2, ada yang di sini dia posisinya di atas, ada yang posisinya di bawah biru seperti ini. Jadi dengan dengan melakukan seperti ini harapannya nanti algoritma yang saya bangun pada saat itu dapat mengenali objek
misalkan pipa L itu dia yang terlihat sempurna seperti ini ataupun apa namanya yang tertindih di bawah seperti ini. Jadi posisinya yang dirubah-rubah begitu. Berarti pengambilan fotonya juga pengaruh ya Pak ya? Maksudnya itu Ya, membuat perbedaan data gitu ya? ya betul, betul. Oh, ya oke oke. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Ibu Lestari atas pertanyaannya. Baik. Eh, untuk selanjutnya ada dari yang resen ya, kami persilahkan Ibu Laili Wahyu. Silahkan. Baik, terima kasih. Salam kenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam untuk semua. Perkenalkan saya Laili Wahyunita dari Palangkaraya, Pak. Menarik sekali ya yang disampaikan Pak Alvan tadi. Saya ada beberapa pertanyaan Pak terkait dengan materi yang tadi disampaikan. Yang pertama terkait penggunaan data ya, kan datanya banyak Pak. Nah, apakah ada dataset yang bisa kita gunakan yang sudah tersedia gitu Pak di misalkan ada di internet atau apa gitu? Apakah ada dataset yang bisa kita gunakan sebagai sampling gitu? Itu yang pertama. Yang kedua terkait proses pemrogramannya, coding yang biasa digunakan untuk deep learning ataupun untuk computer vision itu biasanya yang banyak library atau yang mudah digunakan itu biasanya menggunakan coding dengan bahasa pemrograman apa ya Pak? Kemudian itu yang kedua. Yang ketiga terkait dengan spesifikasi hardware yang mungkin tadi disampaikan oleh Pak Alvan perlu yang kapasitas yang tinggi Pak ya. Nah, spesifikasi yang minimal itu seperti apa hardware-nya agar bisa support kita bisa mengcoding ataupun memproses training data ataupun menggunakan deep learning ini. Dan yang terakhir, kira-kira yang saat ini tren di dalam research deep learning itu yang seperti apa, Pak? Mungkin itu 4 pertanyaan yang saya sampaikan. Mohon pencerahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu Laili Wahyu, mungkin saya jawab satu persatu ya. Untuk yang pertama, kesediaan dataset. Nah, untuk dataset ini sebenarnya banyak ya Ibu. Misalkan kita ingin membangun membangun model untuk model net 40. Nah, di internet sebenarnya juga banyak, khususnya yang saya sekarang ya, atau data 3D atau data point cloud itu ada yang namanya model net 40 atau dataset yang disediakan di sini oleh Princeton University kalau saya tidak salah. Jadi di sini dia memiliki sebuah dataset yang terdapat 40 kelas, 40 ini adalah melambangkan 40 kelasnya. Nah, itu dapat nanti dipelajari Ibu atau dapat digunakan misalkan nanti untuk menguji dari model yang kita berikan. Nah, di sini Mas ada banyak sekali seperti untuk vas bunga, piano ataupun kursi seperti ini. Nah, untuk yang data yang saya gunakan pipa pada khususnya pipa ini ya Ibu. Jadi untuk di sini saya kenapa tidak menggunakan dataset yang yang disediakan di internet atau apa, itu karena memang masih belum ada sampai saat ini yang dataset dataset yang case-nya sama seperti saya begitu. Maka dari itu saya membuat dataset sendiri begitu Ibu. Oke, mungkin untuk yang pertanyaan pertama seperti itu. Untuk yang pertanyaan kedua dari tadi hardware yang digunakan atau mungkin saya salah, mungkin nanti bisa diinterupsi. Untuk yang pertama dari hardware-nya itu sendiri, kebanyakan dari peneliti di dunia deep learning atau machine learning khususnya di computer vision itu menggunakan bantuan dari graphic card atau GPU dari Nvidia ya Ibu Laili. Di sini saya menggunakan Nvidia GTX 1660 untuk membantu proses training. Dari keseluruhan data saya 689 untuk training itu
dengan 2000 epoch atau 2000 kali perulangan itu membutuhkan 1 hari dan 9 jam Ibu di sini. Nah, untuk misalkan memiliki hardware yang lebih tinggi lagi, pastinya nanti akan memberikan performa yang lebih cepat untuk trainingnya begitu, untuk pembelajarannya bisa jadi hanya 1 hari atau bahkan setengah hari begitu. Jadi untuk hardware yang direkomendasikan dan juga minimal yang digunakan itu biasanya NVIDIA GTX kalau Ibu Laili begitu. Jadi dengan bantuan CPU ini nantinya berkesinambungan juga dengan pertanyaan selanjutnya di bahasa pemrogramannya ya Ibu. Nah, untuk bahasa pemrogramannya di sini itu saya menggunakan bahasa Python untuk melakukan trainingnya. Nah, jadi dengan menggunakan bantuan dari GPU ini tadi, maka dapat dimanfaatkan untuk untuk komputasi dari training itu agar memberikan performa yang lebih tinggi, dan juga sudah disediakan library-nya melalui TensorFlow yang banyak digunakan juga, salah satunya TensorFlow seperti yang saya pakai kemarin. Nah, di sini mungkin nanti jika tertarik untuk mengembangkan lebih lanjut bisa membaca lebih lanjut di websitenya di tensorflow.org. Jadi begitu ya Ibu untuk untuk software yang digunakan. Tapi sebenarnya tidak terbatas dari bahasa Python dan juga TensorFlow juga, karena pada kenyataannya di sini dalam implementasi saya dapat melakukan online recognition atau rekognisi secara langsung yang datanya didapatkan dari kamera, itu saya menggunakan bahasa pemrograman C++, Ibu. Nah, kenapa saya menggunakan C++ ini? Karena yang pertama, ketika hardware yang diimplementasikan untuk testing, di sini saya case-nya di industri begitu. Jadi dalam kasus saya kemarin tidak memungkinkan misalkan membawa hardware yang besar-besar begitu. Jadi bagaimana hasil model training yang dilakukan di Python tadi, yang dengan bantuan TensorFlow itu dapat dijalankan secara ringan begitu. Karena sebelumnya saya juga pernah melakukan pengujian di Python itu dalam mengenali satu objek, misalkan di sini dapat memberikan hasil pipa L, itu memerlukan waktu komputasi sekitar 1 menit ketika menggunakan Python saya pada waktu itu. Nah, ketika menggunakan C++, saya bisa menekan waktu prediksinya itu hingga sampai sekitar 1 sampai 2 detik saja. Nah, di TensorFlow pun juga begitu. Jadi tidak hanya menggunakan Python saja, di sini dapat diimplementasikan di berbagai banyak bahasa. Seperti yang salah satunya ada JavaScript, ada yang C++ yang seperti saya pakai kemarin, atau di Java, atau mungkin banyak bahasa-bahasa pemrograman yang lain yang dapat dieksplor nantinya begitu Ibu. Lalu untuk yang pertanyaan terakhir, yang mana itu untuk trennya untuk tren dari deep learning saat ini. Nah, untuk tren sendiri ketika di data 3 dimensi dalam kasus penelitian saya itu sampai saat ini masih dikembangkan sebentar saya ke bawah dulu. Nah, masih dikembangkan arsitektur yang dapat memberikan performa yang misalkan jauh lebih baik atau jauh lebih cepat begitu Ibu ya. Karena dari PointNet ini sendiri itu diperkenalkan sekitar tahun 2017, sudah 5 tahun yang lalu. Kalau di luar itu sudah cukup lama ya. Kalau di Indonesia sendiri saya rasa sampai saat ini masih belum banyak yang meneliti mengenai data 3D ini, karena memang yang pertama itu dari device-nya sendiri lumayan cukup mahal untuk kamera 3D-nya. Untuk yang saya pakai kemarin ya sekitar 7-8 juta begitu untuk kameranya. Ketika menggunakan webcam saja seperti ini mungkin bisa lebih terjangkau begitu ya. Jadi kalau untuk sekarang
perkembangannya mungkin lebih ke bagaimana kita sebagai peneliti itu dapat memberikan performa yang tinggi dengan komputasi yang efisien dengan memberikan hasil yang terbaik begitu. Ibu Laili mungkin ada yang ditanyakan kembali atau sudah cukup menjawab? Iya, sudah cukup Pak Alvan. Terima kasih atas Ya, pencerahannya. baik, terima kasih Bu Laili atas Baik. pertanyaannya. Barangkali dari Bapak Ibu, oke, ada pertanyaan lagi dari Pak Herianto ya. Ini dari Pak Herianto terkait training yang dilakukan 2 jam tadi, apakah dilakukan sekali langsung mendapatkan hasil atau sampai beberapa kali percobaan, Pak Alvan? Kalau beberapa kali sampai berapa kali melakukan trial sampai ketemu hasil akurasi yang bagus seperti itu? Oke, baik. Terima kasih Mas Ripto. Mungkin saya langsung menjawab ke Pak Haryanto. Silahkan Mas. Jadi untuk saya kembali ke bawah dulu. Nah ini untuk trainingnya di sini ketika saya menemukan hasil yang terbaik dari dari data yang saya miliki, itu saya mencoba mungkin sekitar 2-3 kali Pak Haryanto ya. Jadi sebelum saya memutuskan menggunakan arsitektur ini, sebelumnya saya juga studi literatur dulu. Jadi untuk memangkas waktu, misalkan kita trial and error begitu. Jadi saya pada waktu itu harus mengkomparasikan atau membandingkan beberapa arsitektur yang kemungkinan dapat digunakan itu yang mana, dan memberikan hasil yang cukup baik itu arsitektur yang mana juga. Jadi untuk di trial errornya mungkin saya bisa meminimalisir, tidak terlalu banyak mencoba dan tidak terlalu banyak berkutat di pembuatan arsitekturnya, karena dari referensi yang saya baca, khususnya di sini di PointNet, yaitu sudah memberikan hasil yang cukup baik gitu Pak Herianto. Jadi mungkin untuk trial errornya mungkin sekitar 2-3 kali untuk proses trainingnya. Namun sebelum itu saya juga harus mempertimbangkan dulu arsitektur yang mana yang kira-kira saya gunakan. Jadi agar tidak termakan di trial and error yang cukup lama. Karena untuk mengetahui 1 kali hasil training ini sudah membutuhkan 1 hari lebih ya, 1 hari dan 9 jam, dan itu kita harus istilahnya menunggu dan masih belum bisa memastikan, misalkan di tengah jalan seperti ini, misalkan di 1000 epoch apakah dia turun lagi atau naik lagi, kita harus menunggu sampai dia benar-benar steady begitu ya, atau stabil untuk dari grafik akurasi dan juga loss-nya. Begitu Pak Herianto. Mungkin ada feedback dari Pak Herianto atau Pak sudah menjawab? Oh, ya. Sudah cukup menjawab. Ya, terima kasih Mas Pak Herianto. Silahkan Bapak Ibu, barangkali ada pertanyaan lain sebelum kita akhiri. Ini ada pertanyaan lagi, Mas Ripto, langsung saya bacakan saja. Oh ya, dari silakan Mas, terkait dari Pak Taufik ya. Ya, terima kasih Mas Taufik atas pertanyaannya. Jadi kenapa di penelitian Mas Alvan menggunakan pipa, apakah ada tujuan khusus untuk hal tersebut diimplementasikan? Kenapa tidak membuat objek lain? Oke, baik, saya jawab Mas Taufik. Kebetulan Mas Taufik ini kemarin juga ikut workshop yang kita adakan selama 2 hari. Jadi kenapa saya menggunakan objek pipa di sini? Jadi yang pertama, penelitian saya, 2 penelitian saya ini adalah penelitian dari skripsi dan juga tesis saya. Jadi waktu D4 dulu dan juga waktu studi S2 itu saya diberikan penelitian yang dapat mengenali atau dapat
memisahkan objek-objek industrial begitu. Nah, kenapa yang dipakai adalah pipa? Karena kasus yang akan diangkat di sini adalah bin picking gitu. Jadi bin picking itu di dalam dunia industri digunakan untuk memindahkan suatu barang atau suatu alat-alat begitu. Jadi dengan menimbang dari kamera yang saya gunakan pertama, lalu objek yang mungkin umum digunakan juga di industri, dan juga dari bentuk pipa itu sendiri, dia memiliki masing-masing pipa ya, di pipa T, pipa L, pipa lurus itu memiliki fitur yang berbeda yang cukup mencolok juga. Misalkan di pipa T ya berbentuk seperti T, misalkan L itu dia berbentuk seperti L, yang lurus itu hanya lurus saja. Nah, nanti harapannya dengan berawal dari objek pipa ini itu dapat dikembangkan lagi, misalkan nanti diganti ke objek lain, karena di objek pipa ini sudah dapat mewakili bentuk-bentuk ataupun keunikan-keunikan dari suatu objek begitu. Jadi misalkan nanti menggunakan objek buku atau objek apa itu sudah dapat terwakilkan keunikan shape atau keunikan dari fitur yang diberikan oleh oleh si pipa ini. Nah, itu nantinya akan memberikan bantuan dan juga bayangan kepada peneliti-penelitian selanjutnya ketika menggunakan data misalkan yang berupa kotak atau berupa bentuk-bentuk yang lain, itu sudah dapat terverified bahwa dengan menggunakan bentuk yang beragam seperti ini sudah bisa diimplementasikan begitu. Jadi harapannya penelitian-penelitian selanjutnya sudah terbantu begitu dengan tervalidasinya dengan shape yang berbeda ini, itu sudah dapat diterapkan begitu, Mas Taufik. Baik, terima kasih. Ada satu pertanyaan lagi, Mas Alvan, sebelum kita akhiri dari pertanyaan akhir ya, ini Bapak Ibu, terkait dengan perbedaan ya, terkait perbedaan dari metode yang sebelumnya digunakan dengan Euclidean distance. Keunggulannya dari metode yang Mas Alvan gunakan. Oke, mungkin pertanyaan dari Mbak Erita. Ini Euclidean distance. Oke. Jadi untuk Euclidean distance itu sendiri mungkin maksudnya di sini ya Euclidean clustering Bapak Ibu ya. Jadi sebelum kita mendapatkan dataset begitu, sebelum kita mendapatkan 700 data yang sebelumnya kita bahas bersama, itu kan harus dipisahkan terlebih dahulu. Jadi harus dipisahkan terlebih dahulu satu persatu objeknya agar dapat disimpan sebagai suatu dataset. Nah, di sini mungkin Euclidean clustering itu adalah suatu metode atau suatu cara untuk memisahkan objek ini berdasarkan jarak Bapak Ibu ya. Karena clustering itu adalah merupakan bagian dari machine learning juga, yang dimana ini adalah unsupervised atau tidak diberikan tidak diberikan label begitu ya. Jadi informasi yang diberikan hanya jarak. Nah, mungkin perbandingannya akan relevan ketika di sini saya bandingkan dengan DBScan. Nah, DBScan ini sebagai informasi saja juga bagian dari machine learning yang mana digunakan untuk untuk memisahkan dari suatu objek yang dalam kasus saya ini adalah bertumpuk, karena di dalam bin picking sendiri itu kan objek tidak mungkin diletakkan di tata rapi begitu ya, pasti cuma ditaruh begitu aja dan ditumpuk beracak-acak begitu. Nah, di sini kenapa saya menggunakan perbandingkan Euclidean clustering dan juga DBScan, karena di DBScan itu dapat menghandle atau memproses dari kepadatan dari suatu populasi begitu. Jadi ketika di sini dapat dilihat ketika objek sudah ditumpuk, itu di dalam metode atau algoritma Euclidean clustering itu dia tidak bisa memisahkan, sedangkan kita membutuhkan objek-objek ini agar terpisah dan dapat dikenali di tahap selanjutnya gitu. Nah, ketika menggunakan DBScan
itu dia dapat menghandle atau mengatasi kekurangan dari Euclidean clustering yang tidak dapat menangani data-data yang di sini ditumpuk begitu. Jadi dengan menggunakan algoritma dari DBScan ini harapannya dapat memberikan hasil clustering atau hasil pemisahan yang baik sebelum diberikan kepada machine learning-nya. Karena hasil di machine learning ini, hasil di deep learning, itu sangat bergantung pada bagaimana kita dapat memisahkan objeknya. Gitu. Nah, misalkan di sini di gambar yang A, itu dapat terrekognisi secara sempurna. Di gambar B sudah mulai ada yang tidak terrekognisi karena mungkin poinnya kurang, ataupun dia tidak memenuhi syarat untuk dikategorikan sebagai objek. Nah, ketika tumpunya acak, itu pun masih ada objek yang tidak dapat terpisah begitu. Jadi mungkin seperti itu Mbak Erita untuk jawabannya. Apakah sudah cukup menjawab atau ada feedback? Demikian ya Bapak Ibu. Ini satu pertanyaan Sama-sama. dari saya Mas, kira-kira untuk Ya. sebelum melakukan semua hal, kan kita perlu kayak pre-processing atau cleaning. Kira-kira Masnya perlu waktu berapa lama? Karena kan tadi ada banyak metode beberapa ragam ya. Ya. Untuk tahapnya sendiri, jadi mungkin kembali ke pipeline sistemnya ya. Jadi ketika data ditangkap begitu, jadi harus melewati beberapa tahap gitu Mas Ripto. Jadi setelah didapatkan datanya, yang selanjutnya ini adalah preprocessing, itu digunakan yang pertama untuk mengeliminasi data none atau not a number, yang mana data ini tidak dapat diproses dan mungkin mengganggu proses selanjutnya dan juga menambahkan komputasi karena harus dicek meskipun dia tidak ada datanya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, di preprocessingnya itu saya lakukan cropping. Jadi di dalam tahap cropping ini saya fokuskan data yang diproses itu adalah data yang terdapat di dalam box atau di dalam suatu keranjang atau suatu tempat begitu ya. Jadi dapat saya fokuskan dan lagi-lagi kita atau saya pada waktu itu fokuskan ke pengurangan jumlah data yang akan diproses di setiap tahapnya karena agar mengurangi komputasi. Nah, setelah dilakukan preprocessing seperti ini, itu yang selanjutnya yaitu dilakukan segmentasi atau pemisahan objek terhadap planarnya ataupun pemisahan antar objek. Jadi yang pertama di sini ada yang namanya plan segmentation atau pemisahan objek dari planarnya karena memang untuk planarnya tidak tidak kita proses dan hanya kita butuhkan objeknya saja. Nah, setelah didapatkan seperti ini, itu masih harus dipisahkan lagi di setiap objeknya ya. Di sini yang sebelumnya Mbak Erita tanyakan, jadi ketika menggunakan algoritma yang umum atau di sini Euclidean clustering itu tidak dapat menghandle data yang bertumpuk, saya uji dengan algoritma yang lain yaitu DBScan itu dapat menghandle objek yang bertumpuk begitu. Nah, setelah sudah dapat terpisah seperti ini, itu nanti akan disimpan di setiap objeknya dan akan dilakukan pemrosesan lagi, yaitu preprocessing untuk training. Nah, seperti yang diketahui untuk di CNN sendiri, itu data tidak bisa diberikan secara mentah ya atau secara langsung gitu. Jadi harus melalui beberapa tahap terlebih dahulu. Seperti yang pertama ini saya melakukan downsampling yang bertujuan untuk menyamakan dari panjang datanya. Jadi misalkan di objek ketiga atau pipa pipa lurus, lalu pipa L dan pipa T itu memiliki panjang data yang berbeda. Karena dari bentuk objeknya pun sudah berbeda. Di pipa T memang lebih banyak karena di objeknya lebih besar. Jadi di sini harus saya samakan dulu. Saya downsampling, saya kurangi poinnya berdasarkan dari centroid atau titik tengah dari suatu region. Nah, lalu dilakukan zero min filtering. Nah, zero min filtering di sini bertujuan untuk memberikan distribusi data yang sama gitu. Nah, kenapa ini saya lakukan? Karena dari objek-objek ini itu
memiliki posisi yang berbeda-beda seperti pertanyaan sebelumnya. Untuk proses mendapatkan data itu kan misalkan pipa L yang berwarna biru dan pipa L berwarna kuning sejatinya adalah pipa L yang sama, tapi ketika ini dipelajari oleh sistem maka ketika tidak disamakan persepsinya bahwa ini adalah objek yang sama meskipun posisinya berbeda, itu nanti akan menyebabkan suatu sistem atau algoritma yang kita bangun bisa jadi tidak bisa mengklasifikasikan itu dengan baik atau memprediksi dengan baik. Maka dari itu di sini harus disamakan dengan menggunakan zero min filtering gitu. Jadi di zero min filtering ini di setiap objeknya akan dipindahkan ke titik tengah atau 0,0 yang nantinya akan memberikan persepsi yang sama dari keseluruhan objek. Begitu. Lalu dilanjutkan dengan resizing. Nah, resizing di sini bertujuan untuk memberikan penskalan yang sama dari ketiga data yaitu X, Y, dan juga Z. Karena di X, Y, Z itu memiliki rentang yang berbeda, misalkan di data X, di sumbu X ini tidak sama seperti di sumbu Z-nya. Misalkan sumbu Z-nya saya batasi waktu itu di 45 cm ya, jadi 0 sampai 0,45. Nah, untuk X-nya itu kan beragam dan bervariasi juga. Jadi harus disamakan dari ketiga aksis itu, X, Y, dan juga Z, dengan cara saya bagi dari nilai terbesar dari masing-masing sumbunya. Jadi misalkan X, Y, dan juga Z-nya yang terbesar di nilai X, maka seluruh nilai akan saya bagi dengan X begitu. Lalu yang terakhir ini ada tahap terakhir yang bernama jittering, yaitu digunakan untuk menambahkan titik random atau titik acak di dalam satu objek yang akan nantinya digunakan sebagai dataset. Nah, kenapa ini saya tambahkan? Karena di dalam proses downsampling itu tidak bisa, misalkan di sini saya ingin datanya itu sepanjang 400 data gitu ya, 400X, 400Y, dan juga 400Z. Nah, ketika downsampling itu tidak bisa langsung pas 400 begitu. Misalkan ada 395, 396, atau 390, maka di sini saya tambahkan titik random di dalam region, tentunya masih di dalam region objek tersebut agar tidak terlalu jauh begitu ya titiknya. Nah, 5 tadi dihasilkan dari nilai random masing-masing X, Y, dan juga Z. Nah, setelah data ini selesai dilakukan preprocessing, nantinya akan di-store atau disimpan di dalam HDF5 filenya. Karena ini merupakan data 3D, jadi perlakuannya mungkin sedikit berbeda seperti image atau gambar yang umum digunakan di gambar 2 dimensi begitu. Jadi ketika gambar data 2 dimensi itu bisa dapat langsung dimasukkan ke ke sistem CNN dengan berformat JPG ataupun format image yang lain, itu bisa dapat diberikan. Kalau di data 3D atau di sini dalam kasusnya adalah point cloud, itu tidak bisa karena dia merupakan suatu vektor atau kumpulan array dari titik-titik dari representasi shape begitu X, Y, dan juga Z. Maka harus saya simpan dulu ke file HDF5. Nah, setelah di HDF5 nanti baru dimasukkan ke dalam sistem CNN yang saya bangun ini begitu Mas Ripto. Dan nantinya bisa dianalisis dari confusion matrixnya, dapat dilihat dari akurasi, recall, presisi, lalu juga dapat dilakukan untuk prediksi secara langsung atau secara online implementasinya begitu. Ya, baik. Menarik sekali ya Bapak Ibu, tadi prosesnya itu cukup banyak ya, untuk dari pre-processing sampai ke proses pengolahan, sampai tadinya nanti untuk evaluasi juga. Ini tadi ada evaluasinya juga ya Mas ya? Ya. Ada menggunakan teknik evaluasi confusion metric juga ini. Ya. Gimana ini dipakai untuk memang machine learning ya, teknik confusion matrix ini. Selain menggunakan teknik akurasi tadi ya. Jadi setelah itu menggunakan confusion metric. Jadi hari ini kita sudah belajar atau mendapatkan banyak insight baru terkait ML dan juga CV ya Bapak Ibu, computer vision dan juga machine learning. Mau nanya? Oke, satu kali lagi ya sebelum kita akhiri. Silakan Pak.
Untuk bedanya tadi kan zero min filter ya. Kalau dengan kadang ada yang proses itu dia pakai Wilmer filter yang sebelum segmentation. Mungkin bisa dijelaskan. Ini dengan Terima Bapak kasih. siapa dulu? Pak Farudin. Oh, Pak Farudin, ya. Iya. Ya Pak Farudin, terima kasih atas pertanyaannya Pak. Untuk filtering yang saya gunakan di sini memang apa namanya bertujuan untuk apa namanya tadi menyamakan persepsi atau menyamakan posisi dari suatu objek gitu ya Pak. Kalau mungkin untuk yang Bapak berikan tadi filteringnya dari saya sendiri masih belum apa namanya belum pernah mencoba begitu apakah dapat diimplementasikan ke data 3 dimensi atau belum begitu Pak. Jadi di dalam menghandle data 3D sendiri itu memang ada sebagian algoritma yang tidak dapat diimplementasikan di data 3D. Misalkan untuk dalam hal segmentasi itu ada yang namanya misalkan watershed segmentation ataupun mungkin filter-filter yang lain seperti high pass filter, low pass filter untuk melakukan blurring dan lain sebagainya itu tidak dapat diimplementasikan di data tiga dimensi karena di data 3 dimensi itu sendiri itu bukan merupakan image Bapak. Jadi datanya itu berupa poin begitu ya, X, Y dan juga Z. Mungkin bisa saya tampilkan di sini datanya. Nah, jadi dia tidak sekumpulan pixel X, Y dengan nilai RGB di dalamnya. Nah, ini adalah kumpulan nilai posisi ya, X, Y, Z. Jadi untuk penghandelan datanya mungkin sedikit berbeda dari 2 dimensi yang sebelumnya telah saya sampaikan di slide begitu ya. Karena di dalam gambar itu adalah warna yang diproses. Ketika di data 3 dimensi itu untuk algoritma-algoritma yang mungkin dapat diimplementasikan di gambar belum pasti bisa diimplementasikan di data 3 dimensi mungkin seperti yang Bapak sebutkan tadi. Begitu Pak untuk jawaban dari saya. Mungkin ada feedback atau sudah cukup menjawab? Ya Pak, berarti tergantung dari datanya tadi ya, karena Nggih. tidak dalam bentuk RGB tadi ya Pak. Nggih, betul. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Bapak. Baik, terima kasih ya Bapak Ibu bagi yang sudah bertanya, bagi yang belum jangan khawatir karena kita masih ada sesi-sesi berikutnya nantinya di mana dengan materi yang lebih beragam lagi. Dan hari ini sudah tepat waktunya kurang lebih 1 jam lebih ya Bapak Ibu sudah bergabung melalui acara kami yakni webinar dan juga bedah paper computer vision dan juga machine learning. Dan sebelum kita akhiri, kita foto sebentar ya Bapak Ibu. Baik. Saya stop share dulu Mas. Boleh, silakan Mas. Terima kasih. Oke, kita foto dulu. Boleh Bapak Ibu dibuka ininya ya, kamera depannya. 1, saya hitung hitungan dari 3, 2, 1 ya. 3, 2, sebentar. 2, boleh senyum ya Bapak Ibu. Walaupun topiknya menarik dan juga challenging, tapi jangan meluluh tuh membuat kita tidak bisa tersenyum ya. Terima kasih dan 1, terima kasih Bapak Ibu dan kami mohon undur diri sekaligus kami ingin berterima kasih pertama kepada Mas Alvan sudah berkenan untuk sharing topik riset juga terkait computer vision dan juga machine learning. Dan kami ingin berterima kasih pada Bapak Ibu yang sudah hadir hari ini. Semoga Bapak Ibu menerima banyak sekali manfaat ya, termasuk insight baru terkait materi topik hari ini. Dan sehat selalu untuk Bapak Ibu. Kami mohon undur diri. Jika ada salah kata, kami ingin mohon maaf sekali lagi. Dan sampai berjumpa di episode atau pertemuan webinar selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.